Dan mengenai pengadilan pun, ternyata mengenai hal ini pun sudah tiga kali digugat ke pengadilan. 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di PT UN Jakarta. Dan ternyata pun mereka kalah. Jadi gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Itu ngawur, itu penyesatan informasi, itu membohongi publik, itu rakyat dibodoh-bodohi. Karena tidak pernah Jokowi menang, tidak ada. Itu baik pada peradilan perdata pertama, ya kan, itu tidak dicabut karena ditahannya Gus Nur. Penggugat prinsipalnya Gus Nur, gitu kan, dia mencegahnya dengan menangkap. Jadi artinya perdebatan mengenai ijazah palsu itu belum pernah diperiksa oleh pengadilan. Saya katakan kepada pihak-pihak menyatakan tidak terbukti. Bagaimana mau dibuktikan wong kita belum masuk pokok perkara? Ibaratnya kita mau masuk rumah untuk ngecek apakah di dalam rumah itu ada kopi atau tidak. Kita baru di pagar dinyatakan kamu tidak boleh masuk rumah. Jadi kalau saya mau katakan kepada rekan advokat Oto Hasibuan, dia menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, saya tanya balik, apakah dia pernah melihat? Kan semua orang yang menyatakan ijazah asli Jokowi itu juga tidak pernah melihat, sebagaimana kami juga tidak pernah melihat. Jadi menurut kami saudara Jokowi tidak menggugat balik itu bukan karena dia BAD, tapi dia takut karena dia tidak punya ijazah asli. Yakub. Asal main ngomong aja 2 tahun yang lalu sudah saya menang dengan bangganya mengatakan tahun 2023 kami udah menang. Astagfirullahaladzim. Dari mana menangnya? Sedangkan itu semuanya pengadilan abal-abal, hakim abal-abal itu. Masa memenangkan segala macam, tidak punya bukti, ijazah aslinya pun nggak pernah ditiadakan, tapi bisa menangkan perkara. Bapak Oto Hasibuan peringatkan anakmu itu Yakub itu, jangan terlalu membela yang salah, karena Bapak juga orang sebetulnya saya tahu. Maaf kata nih biar penonton tahu, Sentarmen juga. Orang Sentarmen tuh tidak mau, lebih baik jadi mencuri daripada menipu. Berarti itu. Bapak berapa dibayar? Konfirmasi oleh KPUD dan KPU Republik Indonesia pada saat Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, dan terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 2 kali. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali dikonfirmasi dan selamanya tidak pernah ada masalah apapun. Jadi yang paling penting sebenarnya pada hari ini kami ingin sampaikan adalah ada narasi-narasi di luar seakan-akan kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Nah itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Dan itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Katakan kalau pengadilan katanya sudah 3 kali itu pengadilan memenangkan Jokowi, bahasanya itu ngawur, itu penyesatan informasi, itu membohongi publik, itu rakyat dibodoh-bodohi. Karena tidak pernah Jokowi menang, tidak ada. Itu baik pada peradilan perdata pertama, ya kan, itu tidak dicabut karena ditahannya Gus Nur. Penggugat prinsipalnya Gus Nur, gitu kan, dia mencegahnya dengan menangkap. Apa tidak jahat itu? Kalau dikatakan gugatan itu ditolak, keliru. Yang benar adalah di NU istilahnya, atau tidak dapat diterima. Artinya apa? Jadi artinya perdebatan mengenai ijazah palsu itu belum pernah diperiksa oleh pengadilan. Saya katakan kepada pihak-pihak menyatakan tidak terbukti. Bagaimana mau dibuktikan wong kita belum masuk pokok perkara? Ibaratnya kita mau masuk rumah untuk ngecek apakah di dalam rumah itu ada kopi atau tidak. Kita baru di pagar dinyatakan kamu tidak boleh masuk rumah. Karena ini rumah bukan jualan kopi tapi kedai pisang goreng misalnya begitu gitu. Jadi memang sampai hari ini dengan putusan itu rakyat justru masih terus bertanya-tanya sebenarnya saudara Joko Widodo itu punya ijazah asli atau tidak. Ini dalam konteks pengadilan Jakarta Pusat. Tapi kami
kan mengadakan proses itu bukan hanya di Jakarta Pusat, ada juga di Pengadilan Negeri Surakarta. Iya. Dan bahkan konteksnya itu adalah pidana. Iya. Pidana itu pembuktiannya sifatnya material karena Iya. mencari keadilan yang bersifat material. Iya. Dalam proses pidana yang materi muatannya juga terkait ijazah palsu, di mana Gus Nur dan Bambang Tri dituduh mengedarkan kabar bohong karena menyatakan Presiden Joko Widodo berijazah palsu. Jaksa kan yang punya kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Iya. Ya, untuk membuktikan dakwaannya bahwa kabar ijazah palsu itu kabar bohong, berarti kan jaksa harus menghadirkan ijazah aslinya. Iya. Hampir 6 bulan kami bersidang dan Iya. kami sudah minta lewat pengadilan, lewat majelis hakim yang memimpin. Kita berkoordinasi juga dengan jaksa. Iya. Maksud saya gini, Bang. Saat itu kalau jaksa bisa menghadirkan ijazah asli Jokowi, kita juga selesai gitu. Selesai. Kita juga bersyukur, oh ternyata presiden kita itu punya ijazah asli. Iya. Ternyata Bambang Tri itu keliru. Ternyata Gus Nur itu keliru. Iya. Maka layak dan wajar kalau keduanya dijebloskan ke penjara. Iya. Tapi dalam putusan Itu yang pun sebenarnya tidak layak juga kan, Iya, walaupun karena itu berpendapat kan ya. Iya, itu kan berbeda pendapat. Iya. Lalu kemudian yang penting dia ngaku salah Ngaku kan. salah, begitu. Iya, oke. Tapi dalam prosesnya tidak pernah ada ijazah asli. Dan yang menarik begini, Bang. Iya. Dakwa Ini saya minum minuman Anda tadi nggak dibawa. Oh iya, Oke, gampang. oke. Nanti saya susul Siap. lagi di sana. Iya. Yang menarik begini, Bang. Saat itu kan dakwaannya adalah alternatif. Iya. Pertama didakwa kabar bohong. Iya. Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 yang sudah Yang dibatalkan akhirnya MK. dibatalkan MK. Iya. Iya. Yang kedua Undang-Undang ITE pasal 28 karena Iya. dianggap menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Iya. Yang ketiga dianggap melakukan penodaan agama 156 KUHP. Tadi berdasarkan Sarah ya, bukan berdasarkan Zainab Iya, ya. bukan. Bukan juga Siti Romlah dan sebagainya, bukan ya. Sarah ya. Kita balik lagi. Nah, Iya. saat itu di putusan tingkat pertama Surakarta yang divonis itu adalah 6 tahun karena dianggap terbukti kabar bohong. Iya. Dituntut maksimal 10 tahun, divonis Vonis 6 tahun. 6 tahun. Di MK, di MA 4 tahun jadinya. Tapi menariknya di Pengadilan Tinggi, Bang. Iya. Ternyata judek faksi tingkat kedua di Pengadilan Tinggi Semarang mengoreksi putusan Pengadilan Negeri Surakarta bahwa tidak ada kabar bohong. Iya. Yang ada hanya dianggap menyebarkan kebencian berdasarkan SARA. Masuk Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE yang terbukti. Iya. Jadi dakwaan tentang kabar bohong dianulir oleh judek faksi tingkat Pengadilan Tinggi Semarang, kemudian yang terbukti Undang-Undang ITE. Nah, kalau begitu kan konstruksi hukumnya berarti ada 2 pembuktian bahwa ijazah ini palsu. Iya. Pertama, tidak pernah muncul aslinya di proses Iya. persidangan. Yang kedua, pasal tentang kabar bohong dianulir. Dan tidak benar berita bohong berarti. Berarti kan tidak ada kabar bohong, yang ada Iya. hanya dianggap menyebarkan kebencian. Iya. Ya, seluruh saksi yang diperiksa, ahli yang Tidak diperiksa menunjukkan yang asli. tidak pernah menunjukkan ijazah. Ketika kami tanya, apakah Anda pernah melihat? Tidak yang menjawab. Sekarang saya bisa tanya kepada saudara Otto Hasibuan Iya. yang katanya Otto Hasibuan saudara masih? oh enggak sih, rekan sejawat saja begitu. Oh, oke. Ya Berarti saya rekan, saya ya? anggap saudara semua lah, saudara Jokowi, oh, saudara oke. Otto Hasibuan. Masa Oke, saya sebut musuh Otto Hasibuan kan Rekan, namanya juga, rekan. ya rekan begitu. Iya. Jadi kalau saya mau katakan kepada rekan advokat Otto Hasibuan, dia menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, saya tanya balik, apakah dia pernah melihat? Kan semua orang yang menyatakan ijazah asli Jokowi itu juga tidak pernah melihat. Sebagai gugatan ini kan baik. Iya. Gugatan ini memberi kesempatan kepada saudara Joko Widodo untuk mengklarifikasi di hadapan hakim pengadilan, bahkan di hadapan publik, sehingga punya nilai hukum karena di persidangan bahwa dirinya punya ijazah asli. Tapi karena ini dieksepsi, maka persoalan utama tentang ijazah asli sampai hari ini belum bisa kita katakan tidak benar atau benar. Iya, iya. Karena belum masuk ke proses pembuktian. Justru kami tuh lebih suka kalau Joko Widodo gugat balik. Karena dengan gugat balik kan pembuktian ijazah asli ada pada dirinya, sehingga dia bisa membawa ijazah aslinya. Oke. Jadi menurut kami saudara Jokowi tidak menggugat balik itu bukan karena dia BAD, tapi dia takut karena dia tidak punya ijazah aslinya. Oke. Sebab kalau dia punya ijazah aslinya, kalau saya jadi Jokowi, saya punya ijazah asli, saya gugat balik, Bang. Nah, itu kan anaknya Otto Hasibuan. Nah, yang masih bau kencur. Yang dengan bangganya 2 tahun yang lalu saya sudah dapat kuasa Jokowi. Sementara dapat kuasa benar Bapak bilang itu buat kuasa Ayahnya. bapaknya itu si Otto Hasibuan. Otto kalau orang Batak Otto tuh Iya, tolol, iya. Otto. harus 2 T-nya, jangan Iya, iya, salah ya. iya, Kalau iya. Otto, iya. kalau Otto doang tolol. Oke. Tapi kalau Iya. Otto
nggak tahu artinya itu apa. Otto Hasibuan itu yang sekarang menteri hukum. Nggak boleh dong dia. Ya tunggu dulu. Dia nggak boleh beracara dia. Iya makanya saya bilang. Iya. Tapi makanya dibikin anaknya. Iya harus kuasa baru. Bikin kuasa baru. Berarti puasanya itu ilegal dong? Kalau tidak diperbarui. Makanya mau kencur itu siapa namanya si Yakub itu. Ya. Asal main ngomong aja 2 tahun yang lalu sudah saya menang dengan bangganya mengatakan tahun 2023 kami udah menang. Astagfirullahaladzim. Dari mana menangnya? Sedangkan itu semuanya pengadilan abal-abal, hakim abal-abal itu. Masa memenangkan segala macam, tidak punya bukti, ijazah aslinya pun nggak pernah ditiadakan, tapi bisa menangkan perkara. Bapak Otto Hasibuan peringatkan anakmu itu Yakub itu, jangan terlalu membela yang salah, karena Bapak juga orang sebetulnya saya tahu. Maaf kata nih biar penonton tahu, sentarmen juga. Oke. Orang sentarmen tuh tidak mau, lebih baik jadi mencuri daripada menipu. Berarti itu. Jangan karena berapa dibayar. Hati-hati Pak, jangan korbankan anak Bapak seperti Jokowi. Hanya demi selembar loh itu. Iya. Dan masyarakat sebetulnya udah sempat 2 jempol, jangan 2 jempol. Kalau ada jempol saya 10, saya bikin 10 jempol. Kepada Otto Hasibuan karena kasus Jessica. Karena Bapak mengatakan kebenaran itu harus jangan sampai minta maaf. Si Mirna nggak mau minta maaf karena apa? Tidak melakukan. Di mana Otto Hasibuan hari itu dibantu oleh Rismond Senipar ya? iya benar. Iya. Waduh, Pak Otto gimana nih? Ini. Dulu Rismond bantuin Anda. Jadi Kok sekarang jadi kacang lupa kulitnya ya? Kita punya agama loh. Waduh. Tuh kita punya agama. Tuhan itu tahu mana yang kita bela. Jangan sampai kita membela yang betul-betul sudah benar. Tapi kalau membela pembunuh bisa meringankan, tapi nggak berbohong. Daripada law firmnya Otto, itu nggak boleh seperti ini mestinya ya kan. Kita harus ada kejujuran. Kalau kita meminta kepada Jokowi ada kejujuran akademik, maka di sini saya minta kejujuran profesi. Nggak boleh kita ngomong itu kalah, nggak pernah kalah. Karena belum pernah masuk pokok perkara. Ya, ibarat kita masuk ke halaman orang itu, belum masuk ke rumahnya, baru sampai di pagar dihentikan. Ya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kita tidak memulai kekacauan, kita memulai menegakkan, dan ternyata perjuangan itu memang harus dilanjutkan, ya kan? Dan nampaknya perkembangan sudah ada. Bayangkan, tadinya kita akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana ijazah dan segala macam. Ternyata dari pihak sana sudah menyatakan ijazahnya hilang. Bagaimana tuh Bang Rizal? Masa perangnya belum dimulai sudah lari karang kabut begini kan? Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami menghimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu, bahwa siapapun yang mendalilkan, siapa yang mau menuduh, dialah yang membuktikan. Tanggapan mereka tidak akan menunjukkan ijazah asli kecuali nanti perintah dari pengadilan. Nanti gimana? Itu kan di pengadilan sudah berkali-kali, pengadilan itu baik perdata maupun pidana, dan kita sudah sama-sama berupaya, hayu tunjukkan di situ di pengadilan loh. Jadi kalau sekarang balik lagi ke pengadilan, loh pengadilannya sendiri akhirnya menutup proses pembuktian, malah hanya menyatakan tidak berwenang pengadilan, gitu kan. Yang terakhir itu di Pengadilan Jakarta Pusat kan gitu. Jadi memang itu adalah siasat kalau menurut saya. Ini menyangkut pola bagaimana menyembunyikan ketidakmampuan dan juga ketidakmauan atau ketiadaan dari ijazah itu, gitu kan, dengan bahasa-bahasa melalui pengadilan dan sebagainya. Itu sudah ditempuh oleh kita gitu. Kalau memang dia masuk ke ruang hukum, hayu, dari awal juga kita sudah tantang kok, sudah dijalankan. Tapi ternyata gitu kan, lembaga peradilannya itu sendiri itu kan tidak membuka ruang bagi proses pembuktian gitu. Tadi juga tim advokat mengatakan kalau pengadilan katanya sudah 3 kali itu pengadilan memenangkan Jokowi, bahasanya seperti itu. Ngawur. Itu penyesatan informasi. Itu membohongi publik. Itu rakyat dibodoh-bodohi. Karena tidak pernah Jokowi menang, tidak ada. Gitu. Baik pada peradilan perdata pertama, ya kan, itu tidak dicabut karena ditahannya Gus Nur. Penggugat prinsipalnya Gus Nur, gitu kan. Dia mencegahnya dengan menangkap. Apa tidak jahat itu? Gitu kan. Itu yang pertama, nggak kalah kita. Yang kedua, pidana. Pas pidana di Solo, gitu kan, ternyata kita dimenangkan. Gitu. Jokowi dikalahkan karena tuduhan soal ijazah
yang dituduhkan oleh Gus Nur dan Bambang Tri, gitu kan, ternyata itu kan dibenarkan oleh pengadilan tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Kalau pengadilan negeri memang itu seolah-olah hoax, seolah-olah ijazah palsu tidak benar. Tapi oleh Pengadilan Tinggi Semarang dan oleh Mahkamah Agung justru dibenarkan gitu. Yang dituduhkan, yang didakwakan dan yang dihukum soal ujaran kebencian, soal ijazah itu nggak disinggung, jadi semua dibenarkan itu oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dan yang ketiga, gitu kan, ketika perdata itu NO, Niet Ontvankelijk Verklaard, itu tidak diterima. Kalau tidak diterima itu bukan ada yang kalah, nggak kalah kita. Kalau ditolak baru kalah. Ini bukan nggak ngerti hukum, itu namanya si lawyer teh gitu. Kalau ngerti hukum mah NO itu bukan mengalahkan, itu tidak diterima, boleh diulangi, begitu kita bisa masuk lagi. Gitu. Jadi penyesatan informasi, pembodohan rakyat, pembohongan publik. Dan itu adalah membolak-balikan hukum. Luar Kita yang biasa. sangat Terima kasih Anda sudah menonton cuplikan video ini sampai selesai. Bagaimana pendapatnya? Jika Anda punya tanggapan, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.